Emang lucu ya di kasusnya Nikita Mirzani kan katanya pemerasan, tapi langsung nggak jadi kenain dengan pasal 368 KUHP. Padahal teman-teman kalau dibaca-baca yang benar ya pasal itu tuh buat yang maksa pakai kekerasan atau ancaman nyata. Kayak begal atau rampok gitu loh. Sementara kalau ancamannya itu soal membongkar aib atau rahasia ya. Nah itu emang lebih cocok masuk pasal 369 ayat 1 KUHP. Tapi ya penyidik kadang kayak buru-buru ngecas tanpa mikir harusnya pas atau tidak. Hukum tuh kayak power bank teman-teman. Kalau kita asal colok ke port yang salah ya bisa nggak bakal ngisi baterainya ya. Bahkan bisa rusak sistemnya sama kayak pasal. Kalau dipasangin ke kasus yang nggak nyambung ya hasilnya bisa ngawur. Makanya penting untuk kita paham dulu harusnya ya baru tentukan colokan hukumnya. Nah ngomong-ngomong soal power bank, ini yang sering banget saya pakai buat jalan-jalan atau bahkan untuk scroll-scroll TikTok ya. Atau mungkin untuk live streaming tahan lama, gak gampang panas, dan ukurannya pas di tas. Jadi saya taruh di keranjang kuning buat yang butuh. Ini bukan endorse, ini beneran saya pakai sendiri. Mari kita reaction bareng surat terbuka Nikita Mirzani yang dia bacakan setelah sidang dakwaan. Ingat ya, ini surat terbuka bukan surat cinta apalagi surat gerasi. Tapi anehnya teman-teman, langsung aja ada yang komentar, ya ilah, udah jadi terdakwa masih aja manggil-manggil presiden. Emang bisa apa presiden intervensi hukum? Mari kita ulang pelajaran dasar negara kita ya. Indonesia itu menganut sistem pemerintahan trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 pilar utama. Yang pertama adalah eksekutif, presiden dan jajarannya menjalankan atau mengelola pemerintahan dan menjalankan undang-undang. Kemudian legislatif yaitu DPR dan DPD, tugasnya adalah legislasi atau membuat undang-undang dan mengawasi sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah yudikatif, Mahkamah Agung, pengadilan dan lembaga hukum, ya tugasnya mengadili perkara, menafsirkan undang-undang dan menegakkan hukum. Jadi pada dasarnya memang presiden tidak boleh ikut campur dalam proses hukum ya, apalagi melakukan intervensi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Nikita Mirzani meminta campur tangan presiden ataukah sekedar menyampaikan harapan keadilan sebagai warga negara? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Nah, kalau kita baca atau lihat atau dengarkan pakai akal bukan emosi ya teman-teman, jelas di situ Nikita tidak meminta dibebaskan ya. Tidak juga menyuruh presiden turun ke pengadilan bawa-bawa palu. Yang dia minta cuma satu teman-teman, hukum yang lurus, jangan pakai atensi kekuasaan. Dan itu ya betul ya, kita semua juga mau hukum berjalan apa adanya tanpa embel-embel kekuatan di belakang layar. Lagian guys, Indonesia itu memang terkenal sering banget ya kalau hukum itu bisa jalan karena ada backingan. Maksudnya backingan pasal, alat bukti, dan narasi yang kuat. Kalau pasal aja salah pasang mau dikawal 1000 netizen pun teman-teman ya tetap lawan gugur. Contohnya, kasih contoh nggak ya? Contohnya kasus Nikita Mirzani yang awalnya dikuat-kuatin banget dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan. Tapi begitu sampai ke tahap dakwaan, tahu-tahu diganti dengan pasal 369 ayat 1 KUHP. Ya, unsur ancamannya itu soal pembukaan aib atau rahasia bukan kekerasan. Nah, inilah yang disebut dalam hukum itu sebagai dominus litis. Jadi jaksa memang berhak teman-teman menentukan atau mengubah pasal sesuai fakta dan bukti yang ditemukan. Tapi cukup bikin geleng-geleng sih ya, karena netizen udah keburu main ponis online. Padahal pasal yang diponis itu malah tidak dipakai. Hati boleh panas, tapi otak harus tetap adem teman-teman. Kita bukan hakim, tapi bisa belajar adil dari cara berpikir. Jangan lupa, logika juga punya harga diri. Surat terbuka Nikita Mirzani untuk meminta hukum ditegakkan secara lurus kepada Presiden Prabowo langsung dijawab lewat PP nomor 24 tahun 2025 tentang Justice Kolaborator. Itu adalah narasi yang belakangan menyebar di media sosial. Tapi apakah benar demikian? Mari kita luruskan secara hukum. Nah, Justice Kolaborator atau sering disingkat dengan JC ya, adalah pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar pelaku lain yang lebih besar atau jaringan kejahatan yang terorganisir atau sistematis. Dan GC ini bukan produk hukum baru di Indonesia, teman-teman. Bahkan sejak tahun 2012 di era PP 99 ya, status GC wajib dimiliki oleh pelaku kejahatan extraordinary crime untuk mendapatkan remisi atau bebas bersyarat, seperti tahanan narkotika, terorisme, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.
Nah, kemudian PP 99 itu dicabut ya di tahun 2020 karena dianggap mengundang banyak masalah, menimbulkan diskriminasi antar narapidana, kemudian memicu overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan memunculkan praktik jual beli surat JC. Nah, sekarang kita beralih ke era Presiden Prabowo ya, yang baru saja menaikkan PP nomor 24 tahun 2025 tentang Justice Collaboration. Jadi PP ini memang ditujukan untuk semua pelaku kejahatan ya, dari status tersangka, terdakwa, sampai terpidana. Ya tujuannya untuk memberikan penghargaan atau apresiasi hukumnya kepada siapa saja yang membantu penegakan hukum, membongkar kejahatan yang lebih besar. Nah, dalam konteks ini kan Nikita Mirzani adalah terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU ya. Pasal 3 TPPU itu adalah bagian dari extraordinary crime, teman-teman. Dan secara teori hukum, ya Nikita memenuhi syarat awal untuk mengajukan status sebagai GC. Dengan catatan, ia bukan pelaku utama dan bersedia membongkar siapa sih aktor intelektual di balik kasus dugaan pemerasan ini. Tapi menurut saya ya, itu bukan satu-satunya jalur Nikita Mirzani untuk bisa menjadi JC ya. Ada skenario kedua. Jadi jika uang 4 miliar yang diterimanya itu berasal dari kesepakatan diam-diam ya, untuk tidak mengungkap sebuah produk skincare yang diduga ilegal, maka Nikita Mirzani bisa saja sebenarnya mengakui itu sebagai pemufakatan jahat bersama pelapor, yaitu Dr. Reza Gladys. Nah, dari situ Nikita bisa membongkar ya, apakah benar skincare itu ilegal, siapa yang memproduksi dan mengedarkannya, serta menelusuri aliran uang yang bisa saja masuk ke ranah TPPU juga. Jadi secara garis besar, teman-teman, PP nomor 24 tahun 2025 ini memang bisa dianggap sebagai jawaban negara ya, terhadap keinginan masyarakat untuk keadilan. Apakah Nikita Mirzani bagian dari masyarakat dan sedang menjalani proses hukum? Jawabannya iya. Dan apakah isu bahwa PP ini menjawab suara dari surat terbuka Nikita Mirzani benar-benar keliru? Tidak juga. Karena meski tidak ditujukan secara personal, substansinya memang menyentuh semua orang yang sedang bersinggungan dengan sistem hukum termasuk di kita. Teman-teman netizen channel, hukum di Indonesia itu memang ditegakkan untuk akal-akalan ya. Tapi bukan berarti akal bulus. Yang dimaksud akal-akalan adalah yaitu tadi, harus pakai akal sehat. Karena kalau akalnya bolong ya hukum itu pun akan jadi tembok bolong, masuk angin keadilan, keluar angin kepentingan. Kira-kira trio maksudnya trio jaksa penuntut umum di kasus Nikita Mirzani bakal pakai masker lagi nggak ya di sidang berikutnya? Karena banyak banget teman-teman yang nanya, emang boleh bang pakai masker di ruang sidang? Jawabannya boleh teman-teman. Tidak ada aturan secara eksplisit melarang penggunaan masker di ruang sidang ya, selama tidak mengganggu proses persidangan dan hakim tidak mempermasalahkan. Jadi ya silakan saja, tapi kalau tiga-tiganya pakai masker dan kompak banget ya, jadi wajar kita bertanya ya, ini karena batuk pilek bareng atau mungkin ada hal yang lain yang ditutupin. Ya, kalau buat kesehatan sih saya paham ya, tapi kalau udah soal wajah hukum negara, masa sih harus disamarkan juga? Ngomong-ngomong soal masker, teman-teman, sekarang ada masker full face loh. Cocok buat kalian atau jaksa yang mau nutupin kecanggungan. Sorry, buat yang takut kena matahari. Atau yang pengen wajahnya tetap aman dari pandangan publik. Jadi saya taruh di link keranjang kuning ya, silahkan dicek buat pelindungan fisik, bukan untuk nutupi rasa canggung.